Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memulai puasa Ramadan. Yang pertama, jelas kita harus memulainya dengan niat. Niat adalah termasuk syarat sahnya puasa. Seorang yang tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Niat puasa ini harus dilakukan untuk membedakan dengan menahan lapar biasa. Menahan lapar biasa ya, bisa jadi sekadar kebiasaan dalam rangka diet atau karena sakit, sehingga harus dibedakan dengan puasa yang merupakan ibadah. Nah, di dalam hal ini, di mana letaknya kita harus niat? Menurut Imam An-Nawawi sebagai ulama besar dalam Syafi'iyah, beliau berpendapat tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat, dan letak niat itu adalah di dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Begitupun Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lapazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan kita memulai berniat? Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa niat ini dimulai sebelum terbitnya fajar. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar, dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is syiyam qabla al-fajri fala syiyamalah." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ini untuk saum Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan berniat di sini adalah niat sebelum fajar. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, niatnya itu setiap malam, yaitu dari tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Adapun untuk saum sunnah, maka berniat setelah terbit fajar berdasarkan praktek Rasulullah SAW ini dibolehkan. Kemudian, apakah niat ini setiap akan melaksanakan saum Ramadan atau kita sekaliguskan dalam satu bulan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, para ulama mengatakan niat cukup sekali di awal bulan. Ini pendapat ulama Malikiyah. Kemudian juga Ibnu Muhammad, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin juga berpendapat seperti. Pendapat kedua, niat harus diperbaharui setiap harinya. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Alasannya karena puasa setiap hari di bulan Ramadan masing-masing berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan niat? Niat itu harus tegas, harus benar-benar ditegaskan bahwa akan berniat puasa Ramadan. Tidak boleh dikatakan jika besok tanggal 1 Ramadan aku akan melaksanakan saum Ramadan. Ini tidak tegas, harus ada ketegasan di dalam berniat. Saudara, kemudian kita makan sahur sebelum terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Jika telah jelas hal tersebut, maka berhentilah dari makan, minum, dan berjima, berhubungan suami istri. Kalau di tanganmu ada gelas berisi air atau minuman, minumlah dengan tenang, karena itu merupakan rukhsah atau keringanan yang besar dari zat yang paling pengasih kepada hamba-hambanya yang puasa. Minumlah walaupun engkau telah mendengar azan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian mendengar azan, padahal gelas ada di tangannya, janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya. Hadis riwayat Abu Daud 235, Ibnu Jarir dan seterusnya. Yang maksud azan ini adalah azan subuh yang kedua, yang telah terbit fajar shadiq. Kemudian diperkuat juga dari riwayat Abu Umamah, dia berkata, telah dikumandangkan iqamah salat. Ketika itu tangan Umar masih ada gelas. Dia berkata, boleh aku minumnya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ya minumlah. Sehingga jelaslah bahwa menghentikan makan sebelum terbit fajar dengan dalih hati-hati adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya. Nah, berkaitan dengan makan sahur ini, Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyasuma falyastahar bisyai'in. Siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Nabi SAW memerintahkan demikian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Menurut Imam Nawawi, karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasanya.
Makan sahur juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa kaum Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab. Dari Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahli kitab terletak pada makan sahur. Perbedaan makan sahur menurut At-Turbasi ya, dari kaum muslimin dengan ahli kitab adalah Allah membolehkan pada umat Islam untuk makan sahur hingga subuh, yang sebelumnya hal ini dilarang pula di awal-awal Islam. Bagi ahli kitab dan di bahasa awal Islam, jika telah tertidur ketika bangun, tidak diperkenankan lagi untuk makan sahur. Perbedaan puasa umat Islam pada saat ini yang menyelisih ahli kitab patut disyukuri karena ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "As-sahur akluhu barokah, fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jara'atan min ma, wa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alas mutasahhirin." Yang artinya sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan meneguk seteguk air, minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Beberapa penjelasan dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa perintah Nabi di sini bersifat penekanan sekaligus anjuran. Hal ini dapat dilihat dari 3 sisi. Pertama, karena itu diperintahkan. Yang kedua, sahur sebagai syiar puasa kaum muslimin dan pembeda dengan puasanya pemeluk agama lain ahli kitab. Kemudian larangan untuk meninggalkan. Jadi ketiga isi ini merupakan keterikatan yang sangat kuat sekaligus dalil yang sangat jelas. Dalam masalah ini ada fenomena yang sering kita jumpai berupa jadwal imsak sahur beberapa menit sebelum subuh. Apakah hal ini dibenarkan? Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Makan dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Dan syariat menganjurkan untuk mengakhirkan sahur ini berdasarkan hadis Zaid bin Sabit. Kami sahur bersama Nabi, kemudian beliau berdiri untuk salat subuh. Anas bertanya, berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan azan? Maka Zaid menjawab, lamanya sekitar bacaan 50 ayat. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharrus suhur." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang terakhir, menyempurnakan puasa hingga malam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Jika malam datang dari sini, siang menghilang dari sini, dan terbenam matahari, telah berbukalah orang yang berpuasa." Atau, "Jika kalian melihat malam telah datang dari sini, maka telah berbuka orang yang berpuasa." Jadi berbuka puasa ini dimulai dari datangnya malam atau terbenamnya matahari. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di dalam masalah saum Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.